Bab 1791. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Sial, itu tidak runtuh, tapi konten di baliknya runtuh. Liang Han sangat marah, menunjuk ke tempat yang runtuh, dan berteriak kepada para pengikutnya, bersihkan lumpur dari alun-alun yang runtuh, yang saya inginkan bukan di sini, tetapi di dalam alun-alun yang runtuh. Itu benar, seperti perkiraan Lu Chen, dia telah memperbaiki seni suci teratai surgawi tingkat ke-7, dan dia hanya kurang dari tingkat terakhir. Oleh karena itu, meskipun dia menggali 300 kaki, dia masih harus menggali lantai 8. Dan Lu Chen menghancurkan bagian kedua dari gua harta karun, dan segera pergi, melarikan diri ke dalam tanah, dan tidak pergi. Pada saat ini, Lu Chen sedang berada di dekatnya untuk menguping kata-kata Liang Han, dan dia masih tertawa diam-diam. Sebab, telapak tangannya menghancurkan isi lapisan ke-8 teknik suci teratai surgawi, namun dia tidak menyangka hal itu akan menyebabkan keruntuhan. Bahkan jika Liang Han membersihkan semua tanah dari keruntuhan, dia masih tidak dapat menemukan isi lantai 8, jadi itu akan membuang-buang tenaga. Bagaimanapun, bahkan jika teknik suci teratai surgawi di gua harta karun runtuh, teknik itu tidak akan hilang. Sebab, dalam benak Xiao Ying, masih ada seni suci teratai surgawi versi lengkap. Adapun gua harta karun, Lu Chen tidak tertarik untuk mencari tahu mengapa buku lengkap seni suci teratai surgawi terukir di atasnya. Saat Liang Han sedang menggali reruntuhan, Lu Chen diam-diam meninggalkan puncak utama dan terus melarikan diri ke Gunung Xin. Gunung Dosa, tempat dengan energi spiritual yang tipis adalah tempat terbaik bagi Istana Qingming untuk menghukum muridnya. Tapi Lu Chen telah menipu Liang Han sebelumnya, jadi dia mengembangkan tubuh emas di sini. Di Gunung Dosa, dijaga ketat. 1 pos 5 langkah, 1 pos 10 langkah, ada penjaga di mana-mana, bahkan nyamuk pun tidak bisa terbang melewatinya. Sayang sekali Lu Chen berjalan di bawah tanah dan melarikan diri ke dalam tanah. Tidak peduli berapa banyak penjaga yang ada di tanah, itu semua adalah dekorasi. Setidaknya sampai Lu Chen menemukan Xiao Wan, semua penjaga hanyalah hiasan. Cara membawa Xiao Wan keluar dari Istana Qingming adalah ujian sesungguhnya bagi Lu Chen. Lu Chen sendiri dapat melarikan diri dari bumi, tetapi rantai rune pelarian bumi itu istimewa, dan tidak dapat dibagikan kepada orang lain, dan tidak dapat membawa Xiao Wan keluar dari bumi. Ketika saatnya tiba, ia ditakdirkan untuk dibantai, dan jalan berdarah harus diperjuangkan. Istana Qingming menghukum murid-murid di tingkat yang berbeda, mereka yang melakukan kejahatan ringan dikurung di kaki gunung, mereka yang melakukan kejahatan berat dikurung di lereng gunung, dan mereka yang melakukan kejahatan paling keji harus dikurung di puncak gunung. Liang Han ingin menyandera Xiao Wan, jadi wajar saja dia tidak akan mengunci Xiao Wan di kaki gunung, tapi di puncak gunung dengan penjaga terbanyak. Lu Chen langsung pergi ke puncak gunung dan menemukan ada banyak penjaga di puncak gunung. Sebenarnya ada 500 penjaga di puncak gunung dengan radius 100 mil. 500 penjaga semuanya adalah orang suci, dengan tingkatan berbeda, hanya ada ratusan orang suci tulang giok. Dengan kekuatan tempur Lu Chen hari ini, orang suci tulang giok pada dasarnya bukanlah ancaman, dan Raja Sejati Setengah Langkah adalah ancamannya. Liang Han menempatkan 3 Raja Sejati Setengah Langkah di Gunung Xin untuk menjaga Xiao Wan, ini adalah ancaman terbesar. Ada banyak gua di puncak gunung, yang khusus digunakan untuk menahan murid-murid yang dihukum. Lu Chen ingin menemukan Xiao Wan di antara banyak gua, tapi dia harus mencari satu per satu. Bagaimanapun, cukup nyaman bagi Lu Chen untuk melarikan diri ke bawah tanah dan melewati gua untuk memeriksa pernapasan. Setelah memeriksa sekitar sebatang dupa, Lu Chen memeriksa dasar gua dan pada dasarnya memastikan bahwa Xiao Wan dipenjara di sini. Karena nafas Raja Sejati Setengah Langkah datang dari gua di atas, dan mereka bertiga. Sejalan dengan informasi dari 3 Raja Sejati Setengah Langkah yang menjaga Xiao Wan pada saat yang sama. Adapun Xiao Wan, Lu Chen juga merasakan nafas Xiao Wan yang sangat lemah, dan dia mungkin sangat menderita. Memikirkan Waner disiksa, kemarahan Lu Chen meledak dari telapak kakinya dan langsung menuju ke atas kepalanya. Waner mengikutinya dalam seni bela diri dan setia padanya. Bagaimana dia bisa menanggung Waner disiksa oleh orang lain? Liang Han harus mati. 3 Raja Setengah Langkah sejati yang menjaga Waner harus mati. Pada saat itu, mata Lu Chen dingin, dan ada pisau berputar-putar cahaya keemasan di tangannya, dan dia memanggil untuk bertarung dengan suara rendah.
5 naga bertarung. Dalam sekejap, terdengar suara nyanyian naga, mengaum dari tanah, mengguncang seluruh gunung dosa. Naga mengaum, berasal dari tanah. Tidak, ada orang di bawah. Di dalam gua, 3 raja sejati setengah langkah sedang bermeditasi di sudut gelap. Pada saat ini, mereka tiba-tiba berdiri, menopang penglihatan mereka, dan menamparkan tanah bersama-sama. Ledakan, dengan 3 telapak tangan menyatu, tanah dihancurkan dengan lumpur dan batu, dan lubang besar yang dalam langsung ditembakkan. Tidak ada siapa-siapa, tidak di sini. Apakah itu di tempat lain? Melihat ke dalam lubang yang dalam, 3 raja sejati setengah langkah menjadi bingung, dan kewaspadaan mereka menjadi sedikit longgar. Lagi pula, ketiga raja setengah langkah mereka yang sebenarnya ada di sini, akankah penjajah berani menantang mereka? Tetapi pada saat ini, sosok yang marah tiba-tiba muncul di belakang raja sejati setengah langkah, dan mengangkat pisau di tangannya. Bunuh langit, sekali sayatan, gua bergetar, dinding gua pecah, dan atap gua hampir roboh. Ketika bilahnya menebas, raja sejati setengah langkah tidak bisa mengelak sama sekali, dan memotong menjadi kepulan darah di tempat. Roh primordial keluar dari darah, tetapi ditangkap oleh tangan besar dan hancur berkeping-keping. Siapa kamu? Kamu bukan tubuh roh bumi, bagaimana kamu bisa lepas dari bumi? 2 raja sejati setengah langkah lainnya ketakutan, mereka tidak menyangka seseorang akan berani menyerang secara diam-diam, dan tidak ada waktu untuk mengangkat senjata, jadi mereka langsung menamparkan orang itu dengan telapak tangan. Akulah yang memanenmu. Pria itu berteriak dengan marah, mengangkat pisaunya dan menebas lagi, membidik salah satu raja sejati setengah langkah. Ledakan, raja setengah langkah yang sebenarnya terkena pisau, dan dipotong menjadi kanopi darah. Dia mati di tempat, dan hanya 1 jiwa yang lolos. Bentak, namun, Lu Chen terkena telapak tangan raja sejati setengah langkah terakhir, dan terbang di tempat, menghantam dinding gua dalam-dalam, dan tergantung terbalik di dinding yang tenggelam. Brengsek, bunuh kedua juniorku, kupikir itu adalah raja sejati setengah langkah yang kuat. Raja sejati setengah langkah mencibir, dan berkata dengan marah, ternyata kamu hanyalah orang suci berbudi luhur tingkat rendah, keberadaan seperti semut, dan kamu dapat dikuburkan bersama kedua juniorku. Saudaraku, bunuh dia, ambil jiwanya, dan siksa dia perlahan sampai mati, kalau tidak, akan sulit bagiku untuk melampiaskan amarahku. Roh primordial berkata dengan marah. Adik laki-laki, jangan khawatir, dia telah terkena tanganku yang berat, dan dia tidak mampu lagi melakukannya. Aku akan mengambil jiwanya dan menggunakan energiku yang sebenarnya untuk memanggang perlahan selama sekitar 1 tahun, sehingga dia tidak akan bisa bertahan atau mati. Raja setengah langkah yang sebenarnya menyeringai. Roh primordial kalian berdua, aku pasti akan memanggangnya. Tiba-tiba, Lu Chen melompat dari dinding gua yang tenggelam, mengangkat pisau dengan kedua tangannya, dan menebasnya. Telapak tanganku bisa meruntuhkan gunung dan punggung bukit, tapi kamu belum mati, monster macam apa kamu? Raja sejati setengah langkah tidak menyangka Lu Chen bisa muncul dan menebasnya. Dia ketakutan saat itu juga. Untuk melindungi dirinya sendiri, dia tanpa sadar mengangkat telapak tangannya untuk melawan. Ledakan, bilahnya menebas, menghancurkan telapak tangan itu, dan langsung memotong tubuh lawan. Raja sejati setengah langkah bahkan tidak punya waktu untuk mendengus sebelum dia dicincang hingga berdarah dan mati secara fisik. Roh primordial keluar dari darah, tetapi dia tidak bisa melarikan diri sama sekali, jadi Lu Chen meraihnya di tangannya. Tidak baik, roh primordial raja sejati setengah langkah sebelumnya melihat bahwa situasinya tidak baik, dan segera melarikan diri. Namun, roh primordial ini tidak melarikan diri dari gua, tetapi ditangkap oleh Lu Chen. Pahlawan, kasihanilah. Pahlawan, ampuni aku. Kedua roh primordial itu jatuh ke tangan Lu Chen, benar-benar panik, dan terus memohon belas kasihan. Baru saja, kalian berdua ingin menyiksaku sampai mati. Lu Chen berkata dengan dingin. Aku hanya bercanda denganmu. Kedua roh primordial itu dengan cepat menjelaskan. Maaf, aku sedang terburu-buru, kalau tidak aku pasti akan bercanda denganmu pelan-pelan dan menggodamu untuk bermain pelan-pelan. Lu Chen menghela nafas, menyalakan api di tangannya, dan mulai membakar 2 roh primordial yang panik. Sial, itu tembakan dari darat. Untungnya, kita akan mati lebih cepat. Bodoh, aku tidak ingin mati. Jika dia menggunakan api sungguhan, kita akan sengsara,
dan kita harus disiksa sebelum mati. Apakah kamu ingin menderita ini? Itu benar, saat api di bawah berkobar, kedua roh primordial itu langsung musnah. Gua seperti sel ini tidak terlalu bersih, tapi setelah beberapa perkelahian, menjadi semakin berantakan. Di ujung gua, terbaring seorang gadis muda yang trauma dengan nafas lemah dan sekarat, itu adalah Xiao Wan. Tuan kecil, Waner sedikit membuka matanya, melihat sosok familiar yang berjalan mendekat, matanya yang indah dipenuhi dengan kegembiraan yang tak ada habisnya. Jangan bicara, minumlah. Lu Chen berjongkok, menopang Waner dengan tangan kirinya, memegang botol kristal kecil di tangan kanannya, dan menyerahkannya ke mulut Cherry kecil Waner. Tuan muda, jangan sia-siakan cairan esensi roh, beri saya waktu, saya bisa pulih sendiri. Waner berkata dengan lemah, Lingshen Yuanyai, saya telah mencapai produksi sendiri dan penjualan sendiri, dan saya memiliki banyak stok, jadi Anda tidak perlu menyimpannya untuk saya. Lu Chen tersenyum, lalu memberikan sekitar setengah kati Lingshen Yuanyai kepada Xiao Wan. Dia sudah lama mengetahui bahwa meridian Waner terputus, dan dia tidak bisa berolahraga sendiri, tidak bisa menggunakan seni suci teratai surgawi, jadi bagaimana dia bisa memulihkan dirinya sendiri. Alam Waner tidak terlalu tinggi, dia adalah orang bijak yang berkarakter seperti Lu Chen, tapi dia jauh di belakang Ming Yue. Anda harus tahu bahwa Waner adalah tubuh roh kayu, dengan bakat yang sangat tinggi, sebanding dengan bakat Ming Yue, tetapi tingkat budidayanya jauh tertinggal, bahkan kalah dengan prajurit biasa dari Legiun Zelot. Dari sini kita bisa melihat betapa buruknya perlakuan Waner di Istana Qingming. Namun, di mata Lu Chen, itu tidak penting lagi, jadilah orang suci. Jika yang mulia yang paling takut, maka itu akan merepotkan. Karena pil tulang lapuk abadi sangat membantu perbaikan tulang orang suci, tetapi tidak berpengaruh pada perbaikan darah yang mulia. Basis budidaya Waner tidak tinggi, dan setengah kati cairan Lingshen Yuan lebih dari cukup untuk memulihkan meridian dan lukanya. Siapa yang mengganggu meridianmu? Lu Chen memandang Waner yang perlahan pulih, dan bertanya. Penatua Liang, Waner tidak berani menyembunyikan apapun dari Lu Chen, dan mengatakan yang sebenarnya. Siapa yang menyiksamu di Sin Mountain? Lu Chen mengangguk dan bertanya lagi. Ya, Waner ragu-ragu, tetapi di bawah tatapan tajam Lu Chen, dia akhirnya berkata, itu adalah penjaga wanita tua. Dia tahu mengapa Lu Chen menanyakan pertanyaan ini. Sekarang setelah dia angkat bicara, orang yang menyiksanya akan mati. Penjaga wanita tua itu, apakah wanita tua saleh yang menjaga puncak gunung? Terakhir kali saya datang ke Sin Mountain, dan ketika saya melihatnya bertingkah aneh, saya tahu dia bukan orang baik. Saat itu, Song Man dihukum di sini, dan dia juga disiksa olehnya. Kalau begitu, mari kita selesaikan akun lama dan baru hari ini, dan dia harus membayarnya. Lu Chen mendengus, dan mungkin menebak siapa orang itu. Tuan muda, saya adalah murid Istana Qingming. Anda telah membunuh 3 tetua Istana Qingming. Jika Anda membunuh lagi, Waner belum selesai berbicara, tetapi disela oleh Lu Chen, mulai hari ini dan seterusnya, Anda bukan lagi murid Istana Qingming, dan orang-orang serta benda-benda di Istana Qingming tidak lagi berhubungan dengan Anda. Murid Qingming manapun yang memiliki cara untuk mati, saya tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Tuan muda, Anda ingin saya keluar dari Istana Qingming. Waner terkejut. Aku tidak ingin kamu berhenti, tapi aku di sini, jadi kamu harus berhenti. Kata Lu Chen. Namun, saya baru mempelajari seni suci teratai surgawi tingkat kelima, dan saya belum memiliki kesempatan untuk menyentuh tingkat terakhir. Faktanya, saya masih ingin bertahan. Waner berkata dengan menyesal, beberapa lantai berikutnya lebih kuat dari lantai berikutnya, dan yang terkuat adalah lantai 8. Selama budidaya selesai, itu dapat menyembuhkan tubuh abadi. Jika kamu keluar dari Istana Qingming, kamu tidak akan punya kesempatan untuk berlatih di masa depan. Xiao Ying memiliki banyak tindakan pencegahan terhadapmu dan memperlakukanmu dengan buruk. Bahkan jika itu membutuhkan 10.000 tahun lagi, kamu mungkin tidak akan diberi kesempatan untuk menyentuh lantai 6, apalagi lantai 8. Lu Chen mendengus, dan berkata lagi pula, Liang Han berani mengurungmu, yang memaksaku untuk berbalik melawan Istana Qingming. Tidak mungkin bagimu untuk tinggal di Istana Qingming. Sebenarnya, Istana Tuan Xiao tidak ada di sini, semuanya dilakukan oleh Penatua Liang sendiri, dan tidak ada hubungannya dengan Tuan Istana Xiao. Waner berkata begitu. Tidak,
Ketika Xiao Ying mempercayakan kekuatan kepada Liang Han, itu berarti dia benar-benar mempercayai Liang Han. Tidak peduli apa yang dilakukan Liang Han, itu mewakili dia, Xiao Ying, dan Istana Qingming. Jika terjadi kesalahan, dia, Xiao Ying, harus menanggung akibatnya. Jadi, semua yang dilakukan Liang Han pasti ada hubungannya dengan dia, Xiao Ying. Namun, Lu Chen berpikir tidak ada alasan untuk membuat Wan'er tertegun. Sayang sekali saya tidak bisa mempelajari semua seni suci Tianlian. Wan'er menghela nafas. Belum tentu begitu. Setelah aku kembali, aku akan memberimu kejutan besar. Lu Chen tersenyum, dan setelah pamer, dia menarik Wan'er. Wan'er hampir pulih, dan dia bisa melatih keterampilannya, sehingga dia bisa pergi secara alami. Sayangnya Chaos Orb bisa menampung apapun, bahkan dewa dan binatang, tapi tidak bisa menampung manusia. Ruang Chaos Orb tidak termasuk orang dari ras apapun. Jika tidak, jika Lu Chen langsung menyeret Wan'er ke dalam Chaos Orb, segalanya akan lebih mudah. Saya harap penjaga di luar tidak menekan terlalu keras. Wan'er melirik ke pintu masuk gua, alisnya berkerut. Dia tinggal di Istana Qingming selama periode waktu ini, dan dia selalu memiliki perasaan terhadap Istana Qingming. Dia hanya berharap perjalanannya akan berjalan lancar, dan dia tidak ingin membunuh terlalu banyak murid Istana Qingming. Harapanmu mungkin pupus. Pertempuran di sini telah lama membuat khawatir para penjaga di luar, tetapi mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam dan tidak berani masuk. Saat ini, pasti ada penjaga di luar gua. Begitu kita keluar, itu akan menjadi perkelahian. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia melirik ke pintu masuk gua lagi, dan perlahan mengangkat pisau panjangnya. Di luar gua, memang ada ratusan penjaga berkumpul, semuanya bersenjatakan pisau dan pedang, menunggu dengan kekuatan penuh. Mereka bergegas menutup pintu masuk gua ketika mereka mendengar suara pertempuran di dalam, tetapi mereka tidak berani memasuki gua. Seperti dugaan Lu Chen, ada 3 raja sejati setengah langkah di dalam, dan mereka tidak mengetahui situasinya, jadi berani menerobos masuk dengan santai. Pertempuran di dalam sangat sengit sekarang, seseorang pasti telah menerobos masuk dan diserang oleh ketiga tetua. Penjaga utama adalah seorang wanita tua dengan mata segitiga dan wajah muram, yang sekilas terlihat sebagai orang yang kejam. Basis budidaya penjaga tua ini tidak rendah, dan dia adalah orang suci tulang giok veteran. Karena dia sudah lama ditempatkan di Gunung Xin, psikologi penjaga wanita tua itu agak menyimpang, dan dia selalu kejam terhadap murid yang datang untuk dihukum, senang menyiksa orang. Orang inilah yang sering menyiksa Xiao Wan. Sudah lama sejak suara perkelahian menghilang, kenapa masih tidak ada pergerakan di dalam gua? Situasi di dalam tidak diketahui, dan ketiga tetua belum berbicara, apa yang harus kita lakukan? Setelah pertarungan, tidak ada suara, ada yang tidak beres. Bagaimana kalau kita masuk dan melihat-lihat? Ya, aku juga ingin tahu siapa yang memenangkan pertarungan di dalam. Banyak penjaga saling berbisik, terus-menerus berspekulasi tentang situasi di dalam gua. Semuanya, jangan menebak-nebak. Ada 3 tetua yang menjaga di dalam. Mereka stabil seperti 1000 gunung, dan tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Penjaga wanita tua itu memberi isyarat untuk memberi isyarat agar semua orang diam, dan berkata, ketiga tetua itu pasti telah menaklukkan musuh. Mungkin ada alasan lain, mereka tidak membuang tubuh musuh pada waktunya untuk kita tangani. Mohon sabar menunggu beberapa saat. Sebentar lagi tubuh musuh akan terlempar keluar. Ledakan. Pada saat ini, terjadi ledakan besar di dalam gua, yang menggemparkan bumi. Saat berikutnya, gua itu tiba-tiba tenggelam dan runtuh secara tiba-tiba. Saat lumpur dan batu beterbangan dan debu memenuhi langit, 3 benda berdarah terbang keluar dan mendarat di depan penjaga wanita tua itu. Ketiga benda berdarah itu bukanlah benda, melainkan 3 mayat yang dimutilasi. Itu adalah mayat dari 3 raja sejati setengah langkah. Saat itu, wajah penjaga tua itu memerah, seolah-olah ada yang menamparkan wajahnya. Mayat musuh telah hilang, mayat ketiga tetua itu dibuang. Ah, ini adalah ketiga tetua, semua mati, kita kalah, aku tersesat, siapa yang melakukannya? Orang cabul, ketiga tetua adalah raja sejati setengah langkah. Orang yang tidak bisa mengalahkan mereka bersama-sama pastilah raja sejati. Wan Duzi, penguasa, istana tidak ada di sini, dan sekarang raja sejati menerobos masuk, tidak ada yang bisa menghentikannya. Raja sejati ini juga tidak berkualitas.
Tidak ada seorang pun di sini yang bisa menjadi lawannya. Bunuh saja dia secara langsung, dan datanglah secara diam-diam. Apakah ini perlu? Jangan hanya mengatakan itu tidak berguna, kamu harus memikirkan apa yang harus kita lakukan. Ya, kita tidak bisa melawan raja yang sebenarnya. Melihat tubuh ketiga tetua, berpikir bahwa raja yang sebenarnya akan datang, wajah ratusan penjaga berubah, semuanya membiru dan pucat karena ketakutan, dan semuanya ketakutan. Raja yang sebenarnya ada di sini, aku menunggu untuk mundur. Penjaga tua itu memasang ekspresi panik, dan hendak memimpin dalam melarikan diri, tetapi tiba-tiba melihat seorang pria dan seorang wanita melompat keluar dari gua yang runtuh. Benar, Lu Chen bertanggung jawab atas runtuhnya gua tersebut. Lu Chen menduga ada banyak penjaga di luar, jadi dia tentu saja tidak ingin keluar dari gua dan merasa sangat malu dengan penjaga yang menyerangnya lebih dulu. Jika ada raja sejati setengah langkah di antara para penjaga di luar, maka dia akan dirugikan. Oleh karena itu, Lu Chen hanya menebang gua itu dengan pisau, dan membuang 3 mayat raja sejati setengah langkah yang telah dimutilasi untuk mengejutkan pikiran para penjaga. Setelah itu, dia mengeluarkan waner, yang mana sangat aman. Bahkan dengan penjaga raja setengah langkah yang sebenarnya, dia dapat menghadapi pertempuran secara langsung, tidak takut akan serangan diam-diam. Namun, sekilas, di antara ratusan penjaga, tidak ada raja sejati yang setengah langkah. Tunggu, musuh bukanlah raja yang sebenarnya, semuanya jangan lari. Ketika penjaga tua itu melihat Xiao Wan, dia mengenali Lu Chen yang dikelilingi oleh 5 naga. Lu Chen, itu kamu. Ibu baptis tua, ingatanmu cukup bagus, kamu masih mengingatku. Lu Chen menatap penjaga wanita tua itu, dan ada niat membunuh di matanya. Bagus kamu ada di sini, menyelamatkanku dari menghabiskan waktu mencarimu. Lebih baik lagi jika kamu di sini. Penatua Liang mengunci tunanganmu di Gunung Xin hanya untuk menarikmu dan membunuhmu. Wanita tua penjaga itu tersenyum, dan berkata lagi, saya hanya tidak mengerti, Gunung Xin dilindungi dengan baik, bagaimana Anda bisa sampai di sana? Penerbangan, Lu Chen menjawab dengan lancar, tetapi dia tidak akan pernah mengatakan bahwa dia sedang menggali lubang. Omong kosong, seluruh istana Qingming dilarang terbang, dan mereka yang berada di bawah raja sejati tidak bisa terbang sama sekali. Penjaga wanita tua itu tentu saja tidak mempercayainya, sambil menunjuk ke mayat 3 raja setengah langkah yang sebenarnya, dia bertanya dengan tajam, apakah kamu yang membunuh ketiga tetua kami? Tentu saja, kalau tidak, menurutmu mereka saling membunuh. Lu Chen mendengus, mengangkat satu tangan, dan energi sejatinya beredar, siap untuk melemparkan tangan yang gemetar itu. Kamu hanyalah seorang suci yang berbudi luhur, dan wilayahmu tidak tinggi. Siapa yang percaya bahwa kamu memiliki kekuatan untuk memotong setengah langkah dari raja sejati? Pasti ada alasan lain atas kematian ketiga tetua itu, dan sangat mustahil bagimu untuk membunuh mereka sendirian. Kamu telah memasuki gunung dosa, jangan pernah berpikir untuk keluar hidup-hidup, dan mati di sini bersama wanita jalang itu Xiao Wan. Penjaga tua itu menghunus pedang panjangnya dan memerintahkan ratusan penjaga. Lu Chen adalah orang yang ingin dibunuh oleh Penatua Liang, ayo kita semua naik dan memotongnya menjadi pasta daging. Angin astral yang kencang melonjak. Genggaman mengikuti angin, sebuah cakar dicengkeram, dan dengan kecepatan kilat, ia mencengkeram leher penjaga wanita tua itu dan menyela ucapan. Penjaga wanita tua itu, kamu, kekuatan tempurmu, tanpa diduga, masih di atas orang suci tulang giok. Penjaga wanita tua itu mengetahui bahwa organ vitalnya telah tertahan, dia sangat merasa ngeri saat itu juga karena dia bahkan tidak bisa berbicara dengan lancar. Pada saat ini, dia akhirnya melihat kekuatan bertarung Lu Chen, betapa tidak normalnya itu. Seharusnya orang bijak tulang giok memukul orang bijak tulang angin, seperti orang dewasa yang memukul anak kecil, dan pelecehannya mudah. Tetapi ketika Lu Chen menangkapnya, yang terjadi justru sebaliknya, yang membuat orang kewalahan dan tidak bisa dipercaya. Kamu beruntung, Nona tua, aku sedang terburu-buru, jadi kamu bisa cepat mati. Lu Chen berkata dengan dingin. Bolehkah aku tidak mati? Merasakan kekuatan tempur Lu Chen, wanita tua penjaga itu akhirnya takut dan menanyakan pertanyaan ini. Tidak, cengkeraman Lu Chen runtuh, dan dia langsung meraih mayat ibu baptis tua itu dan memisahkannya dari keluarganya. Dia meninggal seketika. Jiwa wanita tua yang saling melarikan diri,
dan sebelum dia bisa melarikan diri ke langit, dia ditangkap oleh Lu Chen dan dihancurkan. Lu Chen memenggal kepala sage tulang giok tua dengan rapi dan mengejutkan para penjaga di tempat lagi. Bunuh Lu Chen. Setelah beberapa saat, ratusan penjaga sadar dan bergegas menuju Lu Chen satu demi satu, tidak ada satupun dari mereka yang mundur. Pergi ke neraka. Lu Chen tahu bahwa pertempuran masih akan datang, jadi dia tidak menunda-nunda dengan para penjaga ini. Dia sudah menghunus pedang panjangnya dan langsung berkorban untuk Xing He. Ledakan. Xing He ditebang, dan semua orang di bawah Jade Bonsein dipotong menjadi kanopi darah. Ada 50 atau 60 orang suci tulang giok, meskipun mereka tidak dipenggal sampai mati, mereka juga terluka parah, dan semuanya dikirim terbang oleh kekuatan pedang. Turun gunung. Lu Chen tidak peduli dengan orang bijak tulang giok yang masih hidup, tapi dia dan Xiao Wan memulai Imperial Light Walk, dan dengan cepat bergegas ke dasar Gunung Xin. Sepanjang jalan, penjaga terus bergegas untuk menghentikannya, tetapi mereka tidak bisa menghentikan langkah Lu Chen sama sekali. Tidak peduli berapa banyak penjaga yang datang, Lu Chen akan selalu berkorban untuk Xing He. Dengan satu serangan pedang, dia akan musnah menjadi abu atau dicincang ke udara. Ketika Lu Chen bergegas keluar dari Gunung Xin dan memasuki bagian dalam Istana Qingming, istana sudah waspada, dan banyak murid Istana Qingming bergegas keluar. Seseorang menyerbu Istana Qingming, semua murid keluar, dan istana ditutup lapis demi lapis. Lu Chen dan Xiao Wan telah terjebak dalam pengepungan yang ketat, dan mereka harus berjuang untuk keluar dari Istana Qingming, jika tidak mereka hanya akan mati. Galaksi. Lu Chen tidak terlalu peduli, pertama-tama berkorban untuk Xing He, dan bunuh roh Istana Qingming terlebih dahulu. Saat pedang itu menyerang, luas areanya 10.000 kaki, ruang angkasa runtuh, bumi hancur, dan makhluk hidup hancur. Tentakel darah yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan puluhan ribu murid Qingming dihancurkan. Di antara mereka, mereka yang berada di bawah orang suci merupakan mayoritas. Tidak, Lu Chen memiliki keterampilan membunuh kelompok tingkat tinggi. Di bawah yang mulia, jangan ikut serta dalam pertempuran, jangan sampai Anda menjadi umpan meriam dengan sia-sia. Tidak, Lu Chen adalah orang suci yang berbudi luhur, dan yang mulia tidak bisa ikut berperang. Pada saat itu, beberapa tetua Istana Qingming berteriak dan buru-buru memberi perintah. Orang suci dan di bawahnya tidak diperbolehkan berpartisipasi di medan perang. Bagaimanapun, ada banyak murid di Istana Qingming, dan ada ratusan ribu murid di atas. Orang suci. Dengan begitu banyak orang yang bergegas maju, mereka selalu bisa menjebak Lu Chen, bukan? Hanya saja setelah Lu Chen mengorbankan pedang lain, banyak orang suci tingkat menengah dan rendah yang mati, dan para tetua ini memiliki pandangan berbeda. Tidak mungkin, kekuatan bertarung Lu Chen terkenal di area Changwang Mansion, bergema di tanah kekacauan, bahkan di Istana Binatang Roh, tetapi tidak terkenal di area Istana Qingming. Tetapi setelah menderita kekalahan ini, ekspresi para tetua itu berubah, dan mereka dengan cepat mengubah urutannya, jika tidak, murid elit Istana Qingming akan dipenggal oleh Lu Chen. Sialan, keterampilan membunuh kelompok Lu Chen terlalu kuat, Sage of Virtue dan Sage of Bontatus tidak bisa menahannya sama sekali. Hanya Jade Bon Sage yang hampir tidak bisa membawanya. Di bawah Sage tulang giok, jangan ikut berperang. Setelah perintah dikeluarkan, sebagian besar murid tersingkir, hanya menyisakan beberapa ribu orang suci tulang giok. Bagi Lu Chen, yang terbiasa dengan pertempuran besar, jumlah orang ini hanyalah gerimis. Meskipun teknik pertarungan Star River tidak dapat membunuh Jade Bonsein, teknik ini juga dapat menimbulkan banyak kerusakan pada Jade Bonsein. Terutama murid Istana Qingming, semuanya wanita, dan mereka tidak berolahraga. Tubuh mereka lemah, dan mereka akan terluka parah jika terkena pedang. Namun, murid Istana Qingming semuanya memiliki perlindungan tubuh dari teratai suci, yang menutupi kelemahan tubuh fisik. Orang bijak tulang giok itu menerima pedang Lu Chen dan menggunakan seni suci Tianlian untuk menyembuhkan diri mereka sendiri. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk dihidupkan kembali dengan darah penuh. Adapun apakah orang suci tulang giok itu mati atau tidak, itu tidak masalah bagi Lu Chen sama sekali. Apa yang dia inginkan adalah membunuh jalan berdarah, bergegas keluar, dan meninggalkan Istana Qingming. Namun, jalur darah ini tidak mudah untuk dibunuh. Karena, beberapa tetua tingkat tinggi Istana Qingming telah dikirim untuk bergabung dalam pertempuran. Para tetua tingkat tinggi itu semuanya adalah raja sejati setengah langkah, sekitar 50 atau lebih.
Faktanya, tidak hanya ada 50 tetua tingkat tinggi di Istana Qingming, tetapi lebih dari 100. Para tetua tingkat tinggi yang tidak berpartisipasi dalam perang tidak memiliki persahabatan dengan Lu Chen, tetapi tidak dapat memahami tindakan Liang Han, dan tidak mendukung penggunaan metode tingkat rendah oleh Liang Han untuk mengancam Xiao Wan untuk memikat Lu Chen ke miliknya, kematian. Lebih penting lagi, Liang Han melanggar rencana kepala istana, mengganggu kerjasama dengan ras roh tanpa izin, dan merusak kepentingan jangka panjang Istana Qingming. Mereka punya pendapat bagus mengenai hal ini. Terlebih lagi, Lu Chen dan Ling Wang bersama-sama, jika Lu Chen terbunuh, itu akan menjadi pelanggaran total bagi Ling Wang, yang akan merugikan Istana Qingming. Namun, tidak mungkin bagi mereka untuk membantu Lu Chen dan berurusan dengan rakyatnya sendiri, mereka tidak dapat melakukannya apapun yang terjadi. Oleh karena itu, para tetua tingkat tinggi ini tidak melawan, dan berpura-pura menjadi tuli dan bisu. Siapapun yang mendukung Liang Han akan bertarung, dan mereka tidak akan bertarung. Dengan sekitar 50 raja sejati setengah langkah mengambil tindakan, jalan berdarah ini ditakdirkan untuk menjadi berdarah. Lu Chen mengorbankan 5 pisau berturut-turut, memenggal 5 raja sejati setengah langkah, dan bergegas keluar dari pedalaman Istana Qingming, tetapi dia masih tidak bisa meninggalkan Istana Qingming. Karena, Liang Han muncul, membawa lebih dari selusin raja setengah langkah sejati, dan memblokir Lu Chen di ruang depan istana. Liang Han masih menggali di dalam gua harta karun, berjuang untuk menemukan lapisan ke-8 seni suci teratai surgawi yang dihancurkan oleh Lu Chen, tetapi dia tidak tahu bahwa Lu Chen telah menyentuh gunung dosa dan menyelamatkan Xiao Wan. Ketika dia menerima berita itu dan bergegas, Istana Qingming sudah penuh dengan mayat, dan lusinan tetua tingkat tinggi gagal bertarung dengan baik, dan dibunuh oleh Lu Chen di luar pedalaman istana. Jika dia tidak memimpin seseorang untuk memblokir ruang depan tepat waktu, Lu Chen akan bergegas keluar gerbang, dan pergi. Lu Chen, kamu benar-benar punya nyali untuk masuk ke Istana Qingmingku sendirian untuk merampok seseorang. Liang Han memandang Lu Chen yang dikepung dengan ketat, dan berkata dengan dingin. Apa yang merampok orang, itulah yang menyelamatkan orang. Lu Chen mengangkat pisaunya dan menunjuk ke arah Liang Han, matanya penuh dengan niat membunuh. Aku tidak punya dendam padamu, jika kamu bersikeras mencari kesalahanku, dan membalas dendam pada Waner, kamu harus mati. Jika aku tidak mengurung Xiao Wan, bolehkah aku membawamu ke sini? Liang Han memandangi mayat-mayat di mana-mana, wajahnya dingin, kamu membunuh begitu banyak orang di Istana Qingmingku, jika aku membiarkanmu keluar hidup-hidup hari ini, aku tidak akan menjadi manusia. Dia tidak pernah menyangka Lu Chen akan datang begitu cepat, begitu dia pergi di siang hari, dia akan datang di malam hari. Terlebih lagi, sebelum dia sempat meminta orang kepercayaannya untuk memperkuat pertahanan, dan ketika dia membawa sekelompok orang kepercayaannya ke gua harta karun, Lu Chen datang. Dia bahkan tidak menyangka bahwa kekuatan tempur Lu Chen bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya, dan dia bahkan bisa membunuh raja sejati setengah langkah. Sekarang tidak apa-apa, dia belum membunuh Lu Chen, tetapi Lu Chen menjungkir balikkan Istana Qingming, hampir menghancurkan Istana Qingming. Untungnya, Xiao Ying pergi ke medan perang raja yang sebenarnya, dan dia tidak akan bisa kembali selama sekitar 1 tahun, dan dia masih punya banyak waktu untuk melakukan trik. Jika tidak, jika Xiao Ying tahu bahwa dia telah menyebabkan begitu banyak murid Qingming mati karena keluhan pribadinya, dia harus dibunuh. Apakah kamu memenuhi syarat untuk menjadi manusia? Lu Chen menjawab dengan dingin, mengangkat pisau panjang di tangannya, dan mengarahkannya ke Liang Han. Jarak dari Liang Han agak jauh, dan dia tidak yakin bisa membunuhnya dengan satu pukulan, tapi dia tetap harus mencobanya. Saat Anda membunuh musuh, Anda membunuh jenderalnya terlebih dahulu, dan saat Anda menangkap pencurinya, Anda menangkap rajanya terlebih dahulu. Selama Liang Han dipenggal, Istana Qingming akan berada dalam kekacauan, dan akan lebih mudah untuk melarikan diri sambil memanfaatkan kekacauan tersebut. Apalagi Liang Han sudah masuk dalam daftar kematiannya dan harus dibunuh. Semua raja sejati setengah langkah akan pergi bersama, menghancurkan tubuh Lu Chen menjadi ribuan keping, dan membalaskan dendam murid-murid istana ini yang telah meninggal. Tanpa diduga, Liang Han sepertinya telah mengetahui rencananya, dan dia mundur tiba-tiba, alih-alih menghadapi Lu Chen, dia malah memerintahkan kroni-kroninya di sekitarnya untuk maju. Kekuatan tempur Lu Chen terlalu kuat, jangan bertarung sendirian dengannya, kamu semua serang bersama-sama. Bunuh langit. Lu Chen tidak terlalu peduli, dia melangkah maju bersama Yu Guangbu,
dan sambil berlari cepat, pisau panjang itu juga menebas ke arah Liang Han. Melihat mundurnya Liang Han dengan tergesa-gesa, Lu Chen segera memahami sifat asli Liang Han, dia hanyalah seorang pengecut yang tangguh di luar dan lembut di dalam. Tidak berani menghadapinya secara langsung, menghindari cahaya pedangnya, pengecut. Seperti ini tidak akan ditebas, kapan dia akan menunggu. Dia mengaktifkan Imperial Light Walking segera, dan menggunakan metode mengejutkan untuk mengejarnya dan menebasnya dengan satu pukulan. Kecepatan itu, kekuatan pisau itu, pasti membawanya, dan membidik Liang Han. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa ketakutan Liang Han terhadap Lu Chen begitu serius sehingga dia tidak akan pernah bertarung sendirian dengan Lu Chen, dan akan terus menghindari perang sampai akhir. Saat Lu Chen menghunus pedangnya, Liang Han tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih orang kepercayaan di sampingnya, dan berdiri di depannya untuk memblokir pedang itu. Orang kepercayaan yang tidak beruntung itu tidak lain adalah wanita muda setengah langkah raja sejati. Wanita muda yang suka menyanjung Liang Han ini akhirnya menuai hasil dari menyanjung. Penatua Liang, kamu, wanita muda Leng mungkin juga tertangkap, menghadap pedang yang menghancurkan langit, dia terkejut saat itu juga. Lu Chen hanyalah orang bijak yang berbudi luhur, dia tidak bisa membunuhmu. Mendengar suara acuh tak acuh Liang Han, 10.000 alpaka keluar dari hati wanita muda itu, dan dia menyesal telah bingung dengan Liang Han. Tapi penyesalan tetaplah penyesalan. Sekarang adalah tahap penyelamatan nyawa, pedang Lu Chen telah tiba, dan wanita muda itu tidak punya pilihan selain mengangkat pedang suci untuk menahannya. Ledakan, bilahnya menebas bilahnya, dan terjadilah ledakan mengejutkan yang mengguncang seluruh istana Qingming. Kekuatan pedang memotong kekuatan pedang, dan pedang raja tertinggi dengan mudah menghancurkan pedang suci biasa. Ujung tajam bilahnya masih kuat, dan kekuatan bilahnya masih kuat, dan telah mengunci wanita muda yang kekuatannya telah runtuh. Jangan bunuh aku. Wanita muda itu ketakutan dan menangis putus asa. Ledakan, bilahnya ditebas, memotong wanita muda itu menjadi kanopi darah. Raja sejati setengah langkah memblokir pedang dan mati, Liang Han nyaris lolos dari bencana. Pada saat itu, seluruh istana Qingming terkejut. Semua murid Qingming gemetar, dan semua raja sejati setengah langkah ketakutan. Karena wanita muda itu adalah salah satu raja sejati setengah langkah terkuat di istana Qingming, nomor 2 setelah Liang Han. Raja sejati setengah langkah yang begitu kuat tidak dapat menahan pedang di depan Lu Chen, jadi orang dapat membayangkan kekuatan tempur Lu Chen. Ini bukanlah kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh orang bijak yang berbudi luhur, Liang Han berbohong padaku. Jiwa wanita muda itu lolos, terbang tinggi ke angkasa, dan pergi dengan kebencian. Hentikan dia. Jangan biarkan dia menyerang Penatua Liang. Semuanya pergi bersama, dia tidak mungkin sombong. Lebih dari selusin kaki tangan Liang Han bereaksi dan bergegas keluar bersama, memaksa Lu Chen mundur dan meraih Liang Han. Lu Chen tidak memiliki kekuatan tempur seperti raja sejati, semua orang tidak perlu takut, bunuh dia, bunuh dia. Liang Han menyeka keringat dingin di keningnya, masih shock, apalagi panik. Liang Han, kamu beruntung malam ini. Nyawa anjingmu terselamatkan, tetapi kamu ingin membunuhku, di kehidupanmu selanjutnya. Lu Chen mencibir, mengetahui bahwa dia melewatkan tembakan pertama, dan tembakan kedua tidak akan mampu memotong Liang Han, jadi tidak perlu melanjutkan keterikatan. Tugas yang paling mendesak bukanlah membunuh Liang Han, tapi bergegas keluar dari istana Qingming. Sekarang ruang depan tidak bisa lewat, dia menyeret Waner untuk berlari ke arah lain. Namun, dia tidak berlari beberapa langkah sebelum dia tidak bisa lari. Raja sejati istana Qingming setengah langkah lainnya telah mengepung ruang depan. 3 grup dan 5 tim tidak sendirian, dan mereka memblokir segala arah. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan? Melihat situasi yang mengerikan, Waner mau tidak mau bertanya. Mudah saja, aku akan menyelamatkanmu malam ini dan membunuh Liang Han besok malam. Lu Chen tersenyum, dan menanggapi Waner melalui transmisi suara. Tidak ada raja sejati di istana Qingming, dan tidak ada batasan di bawah tanah. Lu Chen dapat menyelinap ke istana Qingming kapanpun dia mau, dan dia bisa menyelinap ke dalamnya. Malam ini, tujuan utamanya adalah menyelamatkan Waner, dan keluar dengan selamat. Tentu saja, ada banyak hal yang tidak bisa dilakukan. Besok malam, dia bisa datang khusus untuk Liang Han. Dengan kemampuannya bersembunyi dari tanah, dia diam-diam menyelinap ke tanah di bawah kaki Liang Han,
lalu tiba-tiba menyerang dan membunuh Liang Han. Siapa yang bisa menyelamatkan Liang Han? Tentu saja, premis dari pembunuhan semacam itu adalah bahwa pihak lain sama sekali tidak menyadarinya, sehingga mudah untuk berhasil. Oleh karena itu, Lu Chen hanya dapat memberitahu Waner melalui transmisi suara. Jika tidak, jika Liang Han mendengarnya, rencananya akan hancur. Tuan muda, kami belum bisa melarikan diri. Anda benar-benar memikirkan apa yang akan terjadi besok malam. Waner sedikit terkejut, dan kemudian mengirimkan transmisi suara ke Lu Chen. Tuan muda, Anda adalah beban bagi saya dan Anda tidak dapat melarikan diri. Biarkan saya tinggal, dan Anda dapat melarikan diri. Omong kosong, jika aku meninggalkanmu, apakah aku di sini tanpa alasan? Karena aku di sini untuk menyelamatkanmu, aku siap dengan kedua tangan. Yang pertama adalah untuk bertarung, dan yang lainnya adalah untuk bergegas keluar. Jika kamu tidak bisa bertarung sekarang, maka bergegaslah. Tidak ada raja sejati di istana Qingming, dan lusinan raja setengah langkah yang sebenarnya ini tidak dapat menghentikanku. Lu Chen tersenyum, dan segera meraih Chaos Orb, menyeret Jiao besar itu keluar. Ayo berlari, Qinglin Jiao. Mengaum, saat Jiao besar keluar, terdengar suara gemuruh Jiao, yang menggemparkan dunia dan mengejutkan seluruh istana Qingming. Naga banjir monster, monster naga banjir dari Raja Binatang Semu. Jiao sangat kuat, dan kekuatannya tidak terbatas. Sulit bagi Raja sejati setengah langkah untuk menjadi lawannya. Bagaimana Lu Chen bisa memiliki monster yang begitu menakutkan? Kemunculan tiba-tiba dari Jiao besar mengejutkan Raja setengah langkah sejati yang mengelilingi mereka, dan membuat serangan mereka terhenti. Da Jiao, gunakan kekuatanmu dan segera keluar dari gerbang istana untukku. Lu Chen Lawaner melompat ke atas tubuh Jiao, menepuk-nepuk kepala Jiao, tubuh besar Jiao itu bergoyang, sosoknya melompat, dan segera berlari kencang. Sekelompok bajingan yang tidak ingin mati, biarkan aku menyingkir. Da Jiao berteriak dengan marah, dan bergegas menuju tim Raja Sejati setengah langkah. Posisi tim Raja Sejati setengah langkah berada tepat di depan tembok menjulang tinggi dari besi hitam halus. Dinding besi hitam halus setebal 10 kaki, dan orang suci biasa tidak dapat menghancurkannya sama sekali. Sekalipun Raja Sejati setengah langkah ingin menghancurkannya, itu akan membutuhkan banyak usaha. Justru karena terhalangnya dinding besi hitam yang halus, Lu Chen tidak takut untuk keluar dari sini. Jadi tidak banyak Raja Sejati setengah langkah dalam tim, hanya 5 orang yang cukup. Hanya saja kelima Raja Sejati setengah langkah itu tidak pernah membayangkan dalam mimpi mereka bahwa monster naga banjir ini akan menyerang langsung ke arah mereka alih-alih menyerang ke segala arah. Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Jika ada jalan di belakang mereka, maka mereka tidak akan pernah menyerah, paling buruk mereka akan bersikap keras terhadap Da Jiao. Tapi di belakang mereka ada tembok tebal Suaner yang halus. Apakah perlu mengambil risiko dan bersikap tegar terhadap Da Jiao? Tentu tidak perlu. Melihat ganasnya serbuan naga besar itu, kepalanya pasti terbentur tembok tebal, dan ditakdirkan kepalanya terbentur hingga berdarah. Saat berikutnya, 5 Raja Sejati setengah langkah mengelak satu demi satu, memberi jalan bagi Da Jiao untuk bergegas. Ledakan, Jiao besar itu tidak berhenti, dan benar-benar menabraknya, dengan paksa menghancurkan dinding besi hitam yang halus itu menjadi berkeping-keping. Dindingnya rusak dan otaknya berkembang. Benar saja, kepala Jiao besar itu dipukul dan berdarah, sebagian besar kepalanya penyok, dan lukanya tidak serius. Tapi sekarang adalah ritme melarikan diri demi nyawa seseorang, memecahkan celah dalam pengepungan adalah saat yang tepat untuk melarikan diri, jadi Da Jiao secara alami berlari dengan putus asa keluar, tidak peduli dengan kepalanya yang patah. Jika dikepung lagi, dan 50 atau 60 Raja Sejati setengah langkah menyerang bersama-sama, ia akan mati, bukan?